Pada zaman dulu, pernah ada ungkapan seperti ini. Apabila cinta ditolak, maka dukun pun bertindak. Kayaknya ungkapan seperti itu udah nggak berlaku di zaman sekarang. Ada peristiwa yang tidak menyenangkan yang saya akan ungkapkan di sini. Gara-gara cinta diputus, maka narkoba pun beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel ini. Ini video ketiga saya. Jadi video yang akan kisah-kisah yang akan diceritakan, ini kisah-kisah yang berasal dari putusan pengadilan. Dan tentu saja kisahnya bukan kisah fiktif, tetapi yang akan diceritakan lebih panjang itu bukan pada proses penyidikan ataupun proses di pengadilan, tetapi apa sih dan bagaimana sih latar belakang dari seseorang yang sampai terjebak ke dalam urusan narkoba dan akhirnya tanpa dia sadari seseorang telah menjebaknya harus menerima hukuman di dalam penjara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena banyak cerita menarik yang saya miliki dan sekali lagi berdasarkan putusan pengadilan. Karena cerita ini diambil dengan latar belakang putusan pengadilan, maka dengan sangat terpaksa saya tidak akan menyebutkan nama aslinya. Karena mungkin saja yang bersangkutan sudah memiliki kehidupan yang baik, yang sudah melepaskan diri dari masa lalunya, atau mungkin sudah berkeluarga. Karena ini peristiwanya terjadi di tahun 2016. Jadi di pengadilan Jakarta Selatan. Bagaimana kisahnya? Ayo kita dengarkan sama-sama. Ada seorang anak, namanya, sebut sajalah namanya Santi. Bukan seorang anak ya, seorang remaja ABG. Dia tinggal bersama ibunya. Karena ayahnya sejak beberapa tahun yang lalu itu meninggalkan mereka. Jadi Santi hidup bersama ibunya dan dia walaupun dalam kondisi ekonomi yang tidak luar biasa, tetapi ibunya sampai bisa menyekolahkan Santi ke perguruan tinggi. Saat terjadinya peristiwa itu ya, Santi itu duduk di semester kedua di sebuah perguruan tinggi. Nah, pada saat Santi masuk ke perguruan tinggi, ada ospek, dia berkenalanlah dengan seorang pemuda, namanya Arif. Sebut saja namanya Arif lah. Nah, Arif dan Santi ini sejak awal perkenalan, kemudian berlanjut pada perkenalan hari-hari berikutnya terjadi. Mungkin karena cocok ya, mereka akrab lah. Dan teman-teman satu kampusnya itu kayaknya udah tahu deh, ini mereka kayaknya pacaran gitu. Karena Arif juga rajin nganter Santi saat pulang kuliah, kemudian kalau dia punya waktu dia jemput Santi, dan ibunya Santi juga sudah tahu, sudah nanya ke Santi, kamu pacaran sama? Iya bu, gitu. Nah, pada suatu hari saat Santi pulang kuliah, dia tidak melihat, biasanya ketika pulang kuliah ibunya ada di depan pintu gitu, nggak dengar suara motor Arif tuh, ibunya langsung keluar menjemput Santi. Nah, saat itu ketika siang itu Santi tidak mendengar suara ibunya keluar rumah. Santi masuklah ke dalam, di ruang tamu juga tidak ada ibunya. Kemudian ketika masuk ke ruang makan, ibunya sedang bersama seseorang. Diperkenalkan, ini teman ibu. Nah, teman lama ibu. Nah, ketika salaman si teman ibunya itu kayaknya melihat Santi, tertarik, nih anakmu ya, cantik ya, rambutnya panjang, ini nih, udah kalau jadi pragawati juga bisa nih, tinggi-tinggi seperti ini, dengan postur tinggi seperti ini. Nggak tahu pembicaraannya, setelah agak lama kok nyambung-nyambung, saya punya anak, nanti saya kenalin deh, seperti itu. 1 minggu dari pembicaraan di depan meja makan itu, si temannya ibunya membawa seorang anak muda yang ganteng dengan postur tubuh tinggi.
diperkenalkanlah kepada Santi. Nggak tahu kenapa Santi dan anak muda ini cocok, anak muda teman anak ibunya ini cocok. Mereka berbincang-bincang, kita sebut saja namanya Noli. Ternyata mereka ada kecocokan antara Santi dan Noli. Nah, dalam kunjungan pertama itu berlanjut dengan kunjungan-kunjungan lainnya. Mereka dekatnya, tentu saja orang tuanya senang dong. Ini anaknya ketika dipertemukan kok kayaknya cocok antara Santi dengan Noli gitu. Sudah. Nah, kedekatan mereka itu sepertinya terciumlah oleh Arif. Karena sejak bertemu dengan Noli itu Arif udah nggak mau, Santi itu udah nggak mau diantar jemput, udah nggak mau, selalu saja ada alasannya. Karena mereka ini walaupun satu kampus tidak satu jurusan ya, jadi si Santi selalu punya alasan. Saya ada acara ini. Tapi kan lama-lama Arif nggak juga, ini kenapa sih kok dulu mau diantar jemput sekarang enggak. Nah, suatu saat dia mematailah, kemana Santi ini gitu. Diketahuilah ternyata sekarang ini Santi selalu diantar jemput oleh seorang laki-laki tampan yang memiliki kendaraan roda 4 pakai mobil. Jadi tidak seperti Arif yang antar jemputnya pakai motor. Setelah dia memergoki berapa kali, saat Santi keluar dari kampus, dipanggillah Santi sama Arif. Dan ditanyakanlah masalah lelaki yang menjemput yang menggunakan kendaraan mobil itu. Ya Santi mengakui, ya itu anak teman ibu saya, kemudian saya disuruh dekat oleh orang tua saya dan kelihatannya saya akan dinikahkan gitu. Kalaupun sudah menikah, keluarga menjanjikan ya udah deh, pokoknya kalaupun udah nikah kuliahnya tetap berjalan dan calon suaminya ini yang bersedia membiayai. Jadi diceritakanlah sama Santi ke Arif hal-hal seperti itu. Pada saat menceritakan masalah itu, Arif juga kelihatannya tidak memperlihatkan ekspresi kemarahan yang luar biasa gitu. Jadi dia dengarkan apa yang diomongkan Santi. Dia juga tidak melakukan emosi yang berlebihan lah. Ya waktu itu hanya mengatakan ya udah syukur kalau misalnya kamu dapat yang lebih baik dari saya. Mudah-mudahan dia sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan keinginan orang tua kamu. Saya mah apalah, masih kuliah juga semester 2, berangkat juga pakai motor gitu. Jadi tetaplah berkeluh kesah, tapi tidak memperlihatkan ekspresi yang marah yang luar biasa. Kelihatannya si Santi juga karena melihat reaksi Arif juga tidak luar biasa marah, ya akhirnya happy, ya udah deh, terima kasih, kita bersahabat saja gitu. Intinya seperti itulah Santi menyatakan akhirnya, ya sudah, tapi kalau kapan-kapan saya minta ketemuan cuma sekedar makan bareng boleh ya gitu. Ya Santi mengiyakan. Nah, setelah pertemuan Santi dan Arif dalam pertemuan yang klarifikasi masalah siapa sih yang menjadi laki-laki itu, Santi juga melepas, ya sudahlah, Arif juga menerima dan dia juga melihat Arif setelah pertemuan itu pergilah bersama perempuan lain. Walaupun tidak diperkenalkan kepada Santi, tetapi Santi melihat oh kayaknya ini si Arif udah move on nih, dia udah bawa cewek lain. 1 minggu setelah pertemuan itu, Arif meminta Santi untuk menemani ke suatu tempat. Alasannya begini, jatuh sebelum hari yang ditentukan ya, sehari sebelumnya Arif ngomong, besok saya minta antar deh sama kamu kemana? Ya ke tempat lah, ke tempat temen. Jadi kamu nggak usah dijemput pacar kamu gitu. Oh ya udah oke gitu. Nanti saya izin dulu ke pacar saya. Akhirnya disetujui ya dan disepakati apa yang diinginkan Arif. Nah esoknya seperti yang sudah dijanjikan, Arif menunggu di depan ruangan Santi. Mereka kemudian pergilah berboncengan ke suatu tempat. Di situ Arif ngomong panjang lebar. Jadi tempat itu kalau menurut Arif itu kos temennya dan temennya sedang pulang kampung gitu ya. Jadi
sedang izin lah dari kampus. Itu cerita Arif yang disampaikan ke Santi, karena Santi juga tidak mengenal itu tempat siapa gitu. Itu bukan kosannya Arif. Disitulah ngobrol-ngobrol, kemudian Arif mengatakan sebetulnya dia juga belum bisa lepas dari Santi, tetapi karena Santi dapat yang lebih baik dari dirinya, ya sudahlah. Memang dia bilang itu takdirnya seperti ini gitu. Tetapi di sela obrolan itu si Arif mengeluarkan sesuatu. Santi sebetulnya nggak gitu paham itu apa sih gitu. Dia mengeluarkan sesuatu, dia menghisap sabu, kemudian sini coba, itu apa? Enggak, ini seperti kalau orang minum mabuk, tapi kalau ini sih enggak, katanya. Dia bilang rasanya seperti pagoda pastilus. Akhirnya karena Santi juga tidak begitu paham apa sih itu yang dimaksudnya, dia nganggapnya seperti rokok aja. Dicoba seperti ini nih. Santi juga sepertinya terbujuk satu sisi karena dia melihat Arif juga ketika diputus juga tidak ada masalah, terbujuklah dia. Santi mencoba apa yang diberikan Arif. Mereka akhirnya nyabu bersama-sama di situ. Selepas itu, setelah selesai, Santi meminta pulang. Dan karena kondisi Santi juga agak seperti apa gitu. Orang habis nyabu kayak gimana sih? Agak oleng atau gimana, agak goyang gitu. Jadi ya udah, sini saya antar gitu. Santi diantarlah, tetapi diantar pulang. Tetapi di tengah perjalanan karena waktu pergi itu mobil Santi kan dititipkan di sebuah mall, jadi pergi bareng Arif tuh naik motor gitu. Di tengah perjalanan kan harus mampir lagi nih ke mobil Santi yang diparkir di mall. Ditaruhlah di Santi, udah nanti saya antar sampai rumah, tapi kamu masuk dulu ke dalam mobil. Dinyalakanlah mobilnya. Nah, si Arif ini mengatakan pada Santi akan membeli sesuatu, masuklah dia ke dalam mall. Jadi posisi Santi saat itu berada di mobil dia dengan AC menyala. Dia juga duduknya bukan di bangku supir tapi di bangku sebelahnya, karena si Arif berjanji setelah membeli sesuatu dari mall akan kembali ke dalam mobil. 1 jam atau setengah jam atau 1 jam dari situ ada yang mengetuk pintu mobilnya, dan ternyata itu 2 orang laki-laki yang langsung menanyakan apakah ini Santi. Ya Santi waktu itu menjawab iya. Bisa pinjam nggak tasnya? Santi waktu itu membawa tas pinggangnya, tas lempang berwarna coklat. Dibelikanlah kepada 2 orang itu, dan ditemukanlah serbuk sabu di dalam kantong klip kecil. Nah saat itu Santi juga karena nggak begitu paham sih apa yang terjadi, diajaklah ke kantor polisi. Dan di situ ketika ibunya Santi dipanggil, diketahuilah bahwa anaknya mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian juga ditemukan barang bukti, karena memang orang tuanya meminta asesmen. Akhirnya di asesmen lah Santi, dan hasilnya memang positif karena kan memang dia baru nyabu gitu. Nah sejak itu Santi juga tidak pernah mengetahui di mana keberadaan Arif. Pokoknya selepas Arif mengantarkan ke parkiran mall, kemudian Arif mengatakan akan membeli sesuatu di dalam mall, sejak itu Santi tidak pernah bertemu lagi dengan Arif. Waktu itu ibunya berkesimpulan setelah Santi dalam kondisi yang cukup sehat, ditanya kenapa kronologis seperti itu, kenapa kamu sampai bisa nyabu, diceritakanlah latar belakang dari peristiwa itu. Tapi kalau di BAP kan tidak secara rinci begitu ya. Jadi yang penting kalau di BAP itu ada laporan masyarakat yang menyatakan ada seorang wanita membawa barang sabu. Setelah transaksi di situ kemudian ditangkap dan memang terbukti.
Jadi kalau bunyi BAP itu tidak akan panjang lebar seperti yang kronologis cerita Santi yang sebenarnya. Itu kalau orang yang terjebak narkoba itu seperti itu. Jadi mau kita nangis darah seperti apapun, ini loh Pak begini. Ini loh Pak began apa ini ya. Yang ditemukan itu barang bukti yang ada, yang melekat di tubuhnya atau di sekitar tempat dia. Kemudian apalagi ketika misalnya di asesmen, di tes urin, terbukti memakai, ya sudah. Barang bukti ada ditemukan, menguasai memiliki kena pasal 112, tetapi kalau masih bisa asesmen, kenalah 127, dia sebagai pengguna. Dengan jumlah di bawah 1 gram, itu memang ada SEMA yang menyatakan kalau misalnya di bawah 1 gram, ditemukan barang bukti di bawah 1 gram bisa di asesmen di 127, di pasal 127 itu bisa direhab. Tetapi untuk melakukan proses rehab ini karena ada barang bukti 112, tetaplah proses persidangan. Di persidangan Jakarta Selatan, Santi divonis 2 tahun 4 bulan. Jadi hancurlah angan-angan dia akan menikah dengan seseorang yang punya kehidupan mapan. Apakah ini perbuatan Arif atau bukan? Sampai detik ini Santi tidak punya jawaban seperti itu. Ibunya juga sama. Hanya mengira-ngira aja mungkin gitu. Tapi apakah apa yang menimpa Santi ini atas laporan Arif? Santi juga tidak punya jawaban. Dari 2 tahun 4 bulan putusan Pengadilan Jakarta Barat, dilakukanlah upaya banding. Di tingkat banding, di Pengadilan Tinggi, turun ya. Jadi putusannya menerima permintaan banding dari terdakwa, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri, menjatuhkan hukuman penjara menjadi 1 tahun, dan menetapkan terdakwa berada dalam tahanan, kemudian menetapkan terdakwa direhabilitasi secara medis. Jadi 1 tahun, tetapi juga harus direhabilitasi. Jadi putusannya 1 tahun itu dan rehabilitasi ini termasuk dalam putusan hukuman pidana 1 tahun. Jadi dikurangkan. Jadi pada akhirnya setelah 9 bulan Santi harus juga direhab. Nah proses karena yang bandingnya berhasil, yang kasasi jaksa kasasi, tetapi putusan kasasinya sama, menguatkan putusan Pengadilan Tinggi. Setelah 9 bulan berada di tahanan, kemudian Santi 3 bulan harus melalui proses rehabilitasi di Lido. Itulah terakhir kalinya saya bertemu dengan Santi. Saya sempat mengantar Santi ke Lido, dan karena di Lido itu kalau setelah masuk ada peraturan 14 hari tidak boleh berkomunikasi dulu. Isinya di detox selama 14 hari, dan tidak boleh setelah itu baru setelah 14 hari. Nah, sejak itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan Santi, dan saat itu saya juga tidak bisa membahas nih, tidak sanggup membahas gimana sih hubungan perjodohan antara Santi dengan Noli. Dan sampai Santi, kalau informasi sampai Santi keluar rehabilitasi 3 bulan setelah berada di Lido, itu si Arif itu tidak pernah diketahui keberadaannya. Jadi kisah ini memang ada. Ketika seseorang marah karena diputus cinta, ternyata ya itu, kalau dulu istilahnya cinta ditolak dukun bertindak, sekarang istilahnya lebih seram. Ketika cinta diputus, hadiahnya penjara. Jadi kepada siapapun, anak muda atau ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki putra-putri seperti ini, cobalah diajak berkomunikasi. Kalau kamu melakukan suatu tindakan yang menyinggung perasaan orang lain, hati-hati dengan dampak yang diberikan, yang akan diterima. Apalagi kaitannya sama narkoba. Beri pemahaman sejak dini bagaimana bahaya narkoba. Karena kan kalau sekarang gampang ya cari tahu bentuk sabu seperti apa. Ada Mbah Google yang bisa kita buka-buka. Jadi pesan moralnya,
apapun tindakan yang akan kita lakukan, apakah itu akan menyinggung perasaan orang lain, apakah itu menyakiti orang lain, kalaupun itu harus dilakukan, berwaspadalah terhadap bujukan seseorang, terhadap hal-hal yang kaitannya sama narkoba ini ngeri karena tidak semua orang paham ini pesta perpisahan loh, ini ya udahlah sebagai bentuk perpisahan. Nah itu kalau seperti itu udah deh, putus mah putus aja, bye, nggak usah ada perpisahan seperti itu, udah putus aja kelar gitu. Karena lebih baik kita konsentrasi belajar, anak-anak muda, karena sekali terjerat narkoba ada cerita pahit yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Apalagi kalau memang ada barang bukti di dalam tas. Jadi kisahnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Banyak cerita-cerita lain yang saya miliki dan memang dasarnya putusan pengadilan. Waspada terhadap teman yang naga-naganya ini makin narkoba deh, udah jauhi deh. Daripada yang nggak tahu apa-apa jadi terseret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.